Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Tamardianti dengan NIM 06031282429055. Saya dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, kelas Indralaya. Jadi, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Ibu Yuliana FH SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas serta menganalisis salah satu kasus permasalahan ekonomi, yakni teori ekonomi makro terkait kebijakan fiskal. Analisis ini mengkaji kasus kebijakan fiskal yang saya temukan dari artikel berita Kompas.com yang berjudul Aturan Pajak Kendaraan Listrik Berubah. Deddy Mulyadi ikuti instruksi Mendagri. Kasus ini menggambarkan konflik kebijakan terkait pemungutan pajak kendaraan listrik. Fenomena ini relevan dikaji dari perspektif teori kebijakan fiskal karena menampilkan dilema antara kepentingan pemerintah daerah, instrumen insentif pajak, dan agenda transisi energi nasional. Yang dimana dalam artikel ini disebutkan bahwa Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merespon instruksi Menteri Dalam Negeri terkait pembebasan pajak kendaraan listrik. Deddy mengatakan bahwa kebijakan tersebut bukanlah penghapusan pajak secara permanen, melainkan penundaan yang bersifat sementara. Dan juga menegaskan bahwa kebijakan yang dimaksud lebih tepat disebut dengan penundaan pajak. Awalnya, kendaraan listrik berbasis baterai sepenuhnya bebas pajak daerah seperti pajak PKB dan BBNKB sebagai bentuk insentif pemerintah untuk mendorong adopsi kendaraan ramah lingkungan. Nah, pada 1 April 2026, pemerintah menerbitkan Permendagri nomor 11 yang menghapus pengecualian tersebut, sehingga kendaraan listrik berpotensi dikenakan pajak seperti kendaraan konvensional. Namun tidak lama berselang, Mendagri Tito Karnavian menerbitkan surat edaran yang meminta seluruh daerah kembali membebaskan pajak kendaraan listrik, yang dimana status bebas pajak pun kembali pulih meski masih bersifat sementara. Inkonsistensi regulasi ini memicu 4 permasalahan utama. Yang pertama, tumpang tindih antara Permendagri dan surat edaran Mendagri. Yang kedua, ancaman berkurangnya pendapatan asli daerah atau PAD. Yang ketiga, tekanan ketidakstabilan ekonomi global yang memperumit pengambilan kebijakan fiskal. Lalu yang keempat, ketidakpastian hukum yang berdampak pada kepercayaan konsumen dan investor. Nah, dalam kasus ini, instrumen yang digunakan adalah insentif pajak daerah, yaitu pembebasan ataupun pengurangan pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB untuk kendaraan listrik. Ini merupakan salah satu contoh kebijakan fiskal ekspansif di tingkat daerah, yang dimana pemerintah mengurangi beban pajak konsumsi dan investasi di sektor tertentu. Adapun yang menyebabkan kebijakan ini sering berubah-ubah. Yang pertama karena faktor internal, yakni karena transisi kebijakan energi nasional. Instruksi Mendagri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi energi, ketahanan energi, konservasi energi sektor transportasi, dan mewujudkan energi bersih, serta menjaga kualitas udara yang ramah lingkungan. Jadi, pembebasan pajak bukan sekedar respon darurat, tetapi juga bagian dari strategi transisi energi jangka panjang. Akan tetapi, pelaksanaannya sementara ini ditangguhkan hingga kondisi ekonomi global kembali stabil. Lalu yang kedua, karena faktor eksternal akibat ketidakstabilan ekonomi global. Nah, situasi geopolitik internasional terutama pasca ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat mempengaruhi harga energi dunia dan berdampak pada kondisi perekonomian dalam negeri. Kondisi inilah yang mendorong pemerintah pusat untuk mengerem pemberlakuan pajak karena mengenakan beban baru di tengah tekanan ekonomi global jauh akan memperlemah daya beli masyarakat. Tentunya permasalahan atau kasus ini membawa dampak bagi perekonomian Indonesia. Kebijakan ini membawa dampak dari 2 sisi, yakni dari sisi negatif dan positif. Yang pertama itu ada dampak positif. Pembebasan pajak menurunkan harga efektif kendaraan listrik, sehingga mendorong minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan ramah lingkungan.
yang dimana hal ini sekaligus merangsang pertumbuhan investasi di industri kendaraan listrik dan mendukung ketahanan energi nasional dengan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Lalu selanjutnya dari sisi negatif. Dampak negatif dari kebijakan ini yakni dari sisi ekonomi makro berkurangnya penerimaan pajak daerah secara langsung yang menekan kemampuan pemerintah dalam membiayai belanja publik, khususnya infrastruktur yang berimplikasi pada melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, regulasi yang tidak konsisten mengganggu ekspektasi pelaku ekonomi, di mana konsumen menunda keputusan konsumsi dan investor menarik diri dari komitmen jangka panjang, yang dimana kondisi ini dalam teori fiskal dikenal sebagai crowding out atau kepercayaan yang pada akhirnya menghambat efektivitas kebijakan fiskal itu sendiri. Lalu solusi apa yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi permasalahan atau kasus yang sedang terjadi ini? Jadi yang pertama itu adalah sinkronisasi regulasi, yang dimana pemerintah pusat perlu memastikan bahwa Permendagri dan surat edaran yang diterbitkan tidak saling bertentangan. Sehingga apa? Sehingga pemerintah daerah itu memiliki landasan hukum yang jelas dan konsisten dalam menetapkan kebijakan pajak kendaraan listrik. Lalu yang kedua itu adalah kompensasi fiskal kepada setiap daerah, yang dimana jika pemerintah pusat itu mewajibkan daerah untuk membebaskan pajak kendaraan listrik, maka harus ada mekanisme penggantian kehilangan pendapatan asli daerah atau PAD, misalnya melalui dana alokasi khusus sektor energi. Agar apa? Agar pembangunan infrastruktur daerah itu tidak terganggu. Lalu selanjutnya yang ketiga, solusi yang dapat dilakukan adalah kebijakan bertahap dan terukur, yang dimana pemerintah daerah sendiri saat ini telah menempatkan kebijakan ini sebagai opsi yang bisa berubah sesuai perkembangan ekonomi. Oleh karena itu, perlu ditetapkan agenda regulasi yang jelas, yang terstruktur, seperti kapan insentif dikurangi secara bertahap dan kapan pajak mulai diberlakukan secara penuh, agar semua pihak itu dapat merencanakan langkah ke depan dengan lebih pasti. Adapun kesimpulan dari kasus yang kita sudah bahas, dari keseluruhan pembahasan tadi mulai dari faktor penyebabnya, dampak serta solusinya, kita dapat menarik satu kesimpulan penting, yang dimana kebijakan fiskal yang baik itu bukan hanya soal menaikkan atau menurunkan pajak, tetapi soal konsistensi, keadilan, dan kepastian hukum. Kasus ataupun permasalahan kebijakan fiskal terkait pajak kendaraan listrik ini mengajarkan kita bahwa ketika regulasi sering berubah-ubah tanpa arah yang jelas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh konsumen dan investor, tetapi juga oleh pemerintah daerah yang kehilangan sumber pendapatan daerahnya. Sebagai penutup, dalam artikel berita yang saya temukan, Deddy Mulyadi menegaskan bahwa kebijakan ini akan ditinjau kembali secara berkala. Jika kondisi ekonomi sudah stabil dan ancaman krisis mereda, maka instrumen pajak untuk kendaraan listrik akan diberlakukan kembali, yang dimana inilah yang disebut dalam teori ekonomi makro sebagai kebijakan fiskal yang responsif, fleksibel, mengikuti kondisi, namun tetap berorientasi pada tujuan jangka panjang. Baiklah, mungkin sekian penjelasan serta pembahasan saya terkait kasus yang telah kita bahas tadi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.